Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu manajemen tool yang sangat populer, yaitu SWOT Analysis. Kita semua pasti pernah mendengarnya, kita semua pasti pernah menggunakannya, atau paling nggak kita pernah mempelajarinya. Nah, nggak apa-apa, meskipun manajemen tool ini sudah populer, tapi di sesi ini kita akan menjelaskan mengenai gambaran dari SWOT Analysis itu seperti apa, kapan kita menggunakan SWOT, bagaimana caranya kita menggunakan SWOT dengan benar, dan yang terakhir adalah final analysis mengenai pro dan cons dari SWOT analysis itu sendiri. Harapannya kita bisa menggunakannya secara optimal dan nggak salah kaprah gitu ya. SWOT analysis merupakan strategic planning tools yang digunakan untuk menganalisis posisi perusahaan di tengah lingkungan yang ada, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dalam hal ini, SWOT analysis ini menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk menyelaraskan sumber daya dan kapabilitas perusahaan di tengah lingkungan organisasi yang kompetitif. Kita menggunakan SWOT analysis untuk membantu dalam hal perumusan strategi perusahaan, pemilihan strategi perusahaan, dan juga untuk menunjang pengambilan keputusan strategis. Nah, bagaimana cara menggunakan SWOT analysis? Yang pertama, kita melakukan identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sisi faktor internal, kita bisa mengidentifikasi beberapa hal yang ada dalam organisasi seperti skill, aset, teknologi, penguasaan, pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari beberapa aspek tersebut, kita tanyakan ulang, sebenarnya apa sih kekuatan utama dari organisasi kita? Apakah kekuatan utama kita itu dari sisi pengalaman di bidang Salesforce misalnya? Ataukah kekuatan utama kita itu dari sisi brand yang kita miliki, yang sudah kuat di pasar, dan segala macamnya. Selain kekuatan, kita juga harus mempertanyakan sebenarnya secara jujur kita assess gitu ya, apa sebenarnya kelemahan organisasi kita. Karena nggak mungkin semuanya kita unggul gitu ya, pasti ada hal-hal yang kita kurang. Nah, kelemahan itu adalah hal-hal di mana perusahaan ini tidak dapat mengerjakannya dengan sangat baik. Misalnya, kita memiliki kelebihan dalam hal logistik, tapi kita belum memiliki pengalaman dalam hal teknologi. Nah, itu bisa menjadi kelemahan perusahaan kita. Selain dari sisi internal, kita juga harus melihat keluar ya, dari sisi eksternal. Nah, ini mencakup demografi, teknologi luar, ekonomi, politik, sosial, budaya, customer, dan segala macamnya. Kita dari beberapa aspek tersebut, kemudian kita lihat peluang yang ada itu apa. Misalnya saat ini ada teknologi barukah yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang organisasi. Misalnya perkembangan artificial intelligence, perkembangan blockchain, cloud, dan segala macamnya. Apa yang bisa kita tangkap dari opportunities yang ada di luar itu. Selain itu, kita dari sisi eksternal juga harus melihat perkembangan saat ini apakah ada yang bisa menjadi ancaman buat kita. Misalnya, perusahaan kita bergerak di bidang transportasi gitu ya. Misalnya saat ini di luar berkembang transportasi berbasis platform, nah itu bisa menjadi ancaman atau tidak untuk perusahaan kita. Selain melakukan analisis internal dan eksternal, langkah kedua adalah kita harus membangun yang disebut sebagai confrontation matrix. Di sini kita harus mematchkan antara kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada di luar. Yang pertama, kita bisa membangun yang disebut sebagai SO strategi. SO strategi ini adalah kita menggunakan kekuatan internal kita untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar. Contohnya, jika perusahaan kita memiliki kekuatan dari sisi penguasaan jaringan logistik yang tadi kita sampaikan, dan di luar itu terdapat perkembangan platform-based technology, maka strategi SO ini yang bisa kita terapkan adalah kita bisa melakukan strategi logistik services berbasis platform gitu ya. Kita bisa kembangkan secara organik atau anorganik. Kita melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan yang excel di bidang teknologi. Yang kedua, kita juga bisa merumuskan strategi ST strategi, yaitu kita bisa menggunakan kekuatan internal kita untuk menghindari ancaman yang datang dari luar.
Contohnya, jika perusahaan kita memiliki kelebihan dari sisi capital gitu ya, kita punya dana lebih, dan di luar terdapat ancaman perusahaan baru yang berpotensi menjadi ancaman kita, perusahaan startup seperti itu, maka daripada kita ke depannya akan tersaingi oleh mereka dan segala macamnya, mengapa nggak kita menggunakan kekuatan kita, capital kita itu untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan tersebut. Contohnya misalnya dulu Facebook sangat excel dalam bidang sosial media, ada perusahaan baru seperti Instagram, karena Facebook sudah memiliki capital yang kuat, ya Instagramnya dibeli gitu, seperti itu, daripada menjadi ancaman dari Facebook untuk ke depan. Yang ketiga adalah WO strategi. Di sini kita take advantage of opportunities gitu ya, untuk mengovercome weakness dari weakness yang ada di organisasi kita. Contohnya, misalnya kita memiliki kelemahan internal bahwa kita itu dari sisi resource customer service kita itu masih kurang gitu ya di internal kita. Tapi di luar kita tahu bahwa banyak tenaga customer service online gitu ya, misalnya tenaga di India, Pakistan dan segala macamnya yang saat ini penggunaannya mulai berkembang gitu. Jadi kita bisa menutupi kelemahan internal kita itu dengan menggait online resources seperti itu. Nah, yang terakhir kita juga ada yang namanya sebagai WT atau WT strategy. Di sini kita minimize our weaknesses dan kita bisa mengavoid dari threats yang ada di luar gitu ya. Contohnya adalah strategi divestasi. Ini adalah salah satu contoh WT strategi. Nah, divestasi ini bisa kita lakukan misalnya kita memiliki anak usaha di bidang perhotelan gitu ya. Tapi kita penguasaan di bidang hotel itu sebenarnya sangat lemah gitu ya. Dan di sisi lain di luar sana itu teknologi perhotelan itu semakin susah gitu ya, misalnya dengan adanya platform seperti Airbnb dan segala macamnya, maka daripada kita lebih suffer gitu ya, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah divest aja gitu, bisnis hotel tersebut kita buang gitu. Ini adalah salah satu contoh WT strategi. Nah, dari sini kita tahu bahwa SWOT ini meskipun sudah populer, tapi ini sangat bermanfaat sebagai manajemen tool untuk melakukan self-assessment dan merumuskan beberapa opsi strategi. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar, menggunakannya dengan benar, SWOT ini sangat bermanfaat. Ini suatu manajemen tool yang sifatnya evergreen gitu ya. Meskipun demikian, kita juga tahu bahwa SWOT ini memiliki kelemahan, seperti misalnya SWOT ini tidak memberikan panduan bagi kita untuk memilih strategi terbaik gitu ya, dari beberapa strategi yang ada gitu ya, yang dibangun dari confrontation metric. Nah, ini biasanya tergantung dari judgment management, seberapa bagus pengetahuan mereka, seberapa banyak pengalamannya dan segala macamnya. Supaya ini bisa lebih substantially grounded gitu, biasanya SWOT ini bisa dikombinasikan dengan beberapa tools yang sifatnya lebih kuantitatif gitu ya, seperti NCDA dan segala macamnya. Oke, demikian mengenai SWOT analysis, semoga bermanfaat. Bye.